Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan firman Tuhan renungan harian pada hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Ayub pasal 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mengingat kita waktu kecil, ketika terjadi masalah dalam hidup kita, atau kesulitan terjadi di dalam kehidupan kita, siapa orang yang pertama sekali datang membantu dan menolong? Waktu kecil pasti orang tua kita, bapak kita, mama kita yang menjadi pembela kita, dan juga orang-orang terdekat kita, atau ketika kita punya abang dan kakak, siapapun itu pasti mereka yang pertama sekali membela kita. Tetapi semakin beranjak dewasa dan telah menjadi orang tua dari anak-anak kita, dan orang tua yang kita kasihi tidak ada lagi di dunia ini, ketika kita menghadapi permasalahan dan pergumulan hidup, kita tidak dapat lagi mengandalkan mereka. Bahkan orang tua kita tidak bisa lagi kita andalkan, dan juga saudara-saudara kita terkadang tidak bisa lagi diandalkan untuk membela setiap masalah dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa kita sudah sendirian, tidak ada lagi, atau bahkan keluarga, atau siapapun yang dapat membela kita lagi, maka perasaan sendiri, perasaan yang membuat kita merasa sendiri Bapak Ibu datang menghadang. Terlebih jikalau keadaan kita semakin terpuruk, perekonomian kita terpuruk, kesehatan kita terpuruk, bahkan kita memiliki pergumulan yang tidak bisa kita ceritakan kepada siapapun, itu membuat kita semakin terpuruk. Hal itu juga yang dialami oleh Ayub di dalam penderitaannya. Dia telah kehilangan semua yang dia miliki. Orang yang dia kasihi, anak-anaknya, bahkan sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang paling dekat dengan dia, yaitu istrinya, meninggalkan dia. Bapak Ibu saudara-saudariku, tidak hanya keluarga, tidak hanya harta dan kekayaan yang dimiliki Ayub meninggalkan dia, tetapi sakit penyakit menghampiri dia. Dia dalam keadaan terpuruk, seterpuruk-terpuruknya, jatuh. Tetapi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, iman Ayub berkata lain. Imannya tidak terpuruk. Ini yang harus kita alami dan bahkan kita rasakan ketika kita mengalami dan telah bersama dengan Tuhan Allah. Di dalam setiap penderitaan, di dalam setiap hal yang membuat kita terpuruk, ternyata ada satu hal yang harus selalu kita andalkan. Di dalam setiap hal yang kita andalkan di dunia ini tidak berarti lagi apa-apa, tetapi kita masih punya hal yang kita andalkan, yaitu iman kita kepada Allah. Maka saat ini Ayub mengatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup. Dia mengatakan demikian. Sekalipun saudara-saudaraku, sekalipun orang yang kukasihi tidak dapat menebus aku dari keterpurukanku ini, tetapi aku tahu penebusku hidup. Dia ada. Dia bekerja untuk mengerjakan keselamatanku. Itu dikatakan Ayub dalam imannya. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ia akan bangkit. Yang dimaksudkan di sana adalah penebus itu, yaitu Allah. Dia akan bangkit untuk menebus dia
Siapakah debu itu? Yaitu manusia itu. Ayub mengatakan, aku ini adalah debu tanah saja. Tanpa Allah aku tidak ada apa-apa. Maka ketika iman yang bekerja, ketika iman yang dapat diandalkan dalam kehidupan ini, inilah yang membuat kita mampu kuat, mampu bersemangat, mampu bangkit kembali ketika kita tahu penebus kita itu selalu bekerja dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, Ayub berpegang pada penebusan penyelamatan sementara ia masih di dalam daging. Artinya dia merasakan kesakitan, dia merasakan penderitaan, tetapi imannya terus menyala-nyala. Itu jugalah yang diserukan firman ini kepada kita saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Jikalau saat ini keadaan kita sedang tidak baik, atau keadaan kita sedang terpuruk, suasana hati kita tidak baik, perekonomian kita sedang tidak baik, bahkan kesehatan kita sekarang ini tidak baik, ingatlah Allah selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Sekalipun orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita, bahkan di suasana atau di keadaan yang terpuruk ini, ingatlah Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jikalau hidupmu atau apa yang kamu miliki bisa jatuh, tetapi imanmu jangan pernah jatuh. Tetapi iman kita harus semakin berkobar-kobar, semakin menyala-nyala, sebab itulah yang menguatkan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, di minggu-minggu Passion ini mengingatkan kepada kita. Karena Allah selalu dan terus mengerjakan keselamatan kepada kita. Minggu Passion ini mengingatkan kita bahwasanya Allah juga di dalam Yesus Kristus ikut menderita. Dan Dia menderita demi kita Bapak Ibu. Lalu ketika kita saat ini mengatakan kita menderita, ingatlah Yesus juga menderita demi kita. Maka jikalau kita mengetahui Yesus juga ikut menderita di dalam penderitaan kita, maka kita harusnya berbahagia di dalam penderitaan kita. Sebab kita tidak sendirian menahankan penderitaan kita, tetapi Dia selalu bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, saat ini katakanlah, aku percaya Tuhan, imanku pasti kuat. Aku terus berpegang pengharapan kepadamu, Engkau tidak akan meninggalkan aku. Sekalipun orang-orang yang kukasihi meninggalkan aku, tetapi Engkau terus bekerja, mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Nikmatilah kebaikan itu, hidupkan terus imanmu Bapak Ibu, maka hidupmu senantiasa dalam kebahagiaan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami tetap kuat, iman kami supaya tetap teguh, hidup dan menyala Tuhan. Sekalipun banyak rintangan dan kesusahan datang menghadang, tetapi kami yakin dan percaya Allah kami, penebus kami ialah hidup dan yang bekerja menjaminkan kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa kami, berkat seluruh jemaat-Mu ini. Jikalau saat ini Tuhan di dalam keadaan terpuruk secara ekonomi atau secara kesehatan, Engkau angkat mereka Tuhan, bangkitkan semangat mereka, ingatkan mereka memiliki Allah yang luar biasa, yang dapat membebaskan kami dari segala keterpurukan kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.